Well, hello. Good evening, everyone. Welcome again to vocabulary class with me, Mr. Dedi. How are you today? Great. I'd like you being excellent today. I hope you are wonderful to joining the class today. Oke, rekan-rekan mahasiswa, kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu di pertemuan ini saya akan memberikan sedikit tips untuk enrichment ya vocabulary. Bagaimana caranya memperkaya vocabulary. Sebelum itu, saya akan mengelaborasi sedikit tentang pentingnya vocabulary dalam pembelajaran bahasa ya, tidak cuma bahasa Inggris saja. Oke, yang pertama, dalam belajar bahasa, it's specific to English. Tapi dalam belajar bahasa secara umum, vocabulary atau kosakata menjadi dasar pijakan atau can be base of learning itself. It's maybe a fundamental things that you have to do before doing another things. Jadi akan sebagai seorang calon pengajar bahasa Inggris, kalian harus memahami hal ini. Jadi jangan ujuk-ujuk masuk ke kelas dengan membawa grammar. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Oke, perhatikan Bapak ya. Oke, format yang pertama adalah subjek, setelah itu predikat dan objek. Jadi predikatnya bisa menjadi be infinitive. Oke, that's all. Oke. Kalian mengharapkan siswa bisa memahami struktur atau grammar. Tapi learning English is not only about the structure. The most important things atau hal yang paling penting dalam mempelajari bahasa itu adalah mampu untuk menyampaikan makna. So, the most important thing is conveying meaning. So, if you are able to convey the meaning and you are able to speak a language, tidak penting benar atau salahnya ya. So, able to convey meaning. Jadi sebelum kalian mengajarkan simple present tense, kalian harus mengajarkan kata-kata yang kalian akan gunakan. Sama seperti memasak, kalian bisa misalnya method of misalnya saute. You know how to saute a food, but you don't have any ingredients to saute something. Bagaimana caranya kita saute sesuatu tanpa tanpa punya bahan untuk melakukan saute itu? Sama seperti belajar bahasa, kita tidak punya kita tidak punya bahannya. Bagaimana kalian berharap bahwa siswa itu mampu untuk menyampaikan meaning? That's impossible. Makanya cenderung pembelajaran bahasa Inggris yang konvensional itu adalah mengajarkan grammar structure yang menciptakan bahasa Inggris yang robotik, bahasa Inggris yang terstruktur sekali, yang tidak akan kalian temukan di kehidupan nyata. Setelah grammar baru ke fluency and accuracy. Ini termasuk juga pronunciation ya, how you pronounce the words correctly using grammar, structure, and as well as a great pronunciation. Makanya nanti kalian akan belajar tentang phonology. And the last one is literacy. This is just the scheme of learning English. Jadi vocabulary can be a mandatory things that you have to do before learning. Next, saya akan elaborasikan sedikit ya. Saya punya 3 different words. Words can be a vocabulary, but vocabulary is not only words. Jadi vocabulary itu bukan cuma kata, tapi bisa juga group of words atau kumpulan kata. Saya punya Tommy, saya punya yesterday, saya punya cook. Kalian bisa ramu ingredients ini, bahan-bahan ini, walaupun kalian tidak mengetahui structure atau grammarnya. Kalian tahu Tommy itu adalah nama. Yesterday itu adalah adverb of time atau keterangan waktu yang menyatakan
kemarin. Oke, cook adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk memasak. Oke, kalian tahu meaning dari vocabs-nya ini. Kalian bisa mengkonstruk dia menjadi kalimat yang walaupun tidak benar secara structure akan mampu menyampaikan meaning. Seperti contohnya, yesterday Tommy cooked atau Tommy cooked yesterday. Bahkan ketika kalian sudah menguasai dua hal ini, saya akan tunjukkan laser pen-nya dulu. Ketika kalian sudah mampu menguasai vocabulary atau kosakatanya, dan kalian juga mampu memahami structure dan grammar-nya secara benar, kalian akan memproduksi yang ketiga ini. Tommy cooked yesterday. Oke, sebenarnya tidak cuma vocabulary dan grammar, tapi kalian juga perlu accuracy dan fluency untuk menyatakan cooked, bukan cooked. Oke, it's cooked. Oke, jadi seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika kalian cuma menguasai, saya tahu subject plus verb to plus adverbial type. Apa yang ingin kalian sampaikan? It's nothing you can say about it. Kalau kalian tidak menguasai vocabulary. Okay, then we move. Okay, here is a little bit tips for you if you want to enrich your vocabulary. Okay, karena ketika kita ngomongin vocabulary in English, it's my broad. Cukup luas sekali. Kalau saya pun tidak menguasai vocabulary. Kadang kalian bahkan mungkin mengalami kesulitan untuk menentukan kata di bahasa Indonesia karena tidak semua vocabulary kalian tahu gitu. Caranya adalah yang pertama, sebelum ini you have to have dictionary. Itu wajib ya untuk pembelajar bahasa Inggris, karena wajib mempunyai kamus. Dictionary it's essential things that you have to own. Bisa berupa online dictionary, bisa berupa hard copy. Kalau hard copy saya sarankan itu yang produksi atau yang tulisan dari Hasan Sadili. Karena it's idiomatic translation. Jadi dekat translationnya. Selanjutnya, setelah kalian punya vocabs, if you want to learn about vocabularies, you can listen to song in a target language. Kalau kalian ingin belajar bahasa Inggris, jangan dengarkan lagu Korea. Itu akan merusak bahasa Inggris kalian. Itu akan meningkatkan bahasa Korea kalian. Listen the song in a target language, karena itu bakal tidak cuma focusing on listening, tapi juga untuk speakingnya. Jadi pronunciation-nya dapat banget sana. Gak mungkin kan kita dengerin lagu sambil merenung gitu. Pasti kita dengerin lagu sambil, apalagi lagunya itu sesuai dengan isi hati kita, pasti lebih dalam gitu. And then watch film. Mungkin watch film agak kurang efektif, tapi watch film give you authentic words gitu. Jadi kata-kata yang ada di kehidupan sehari-hari itu kalian diberikan. Jadi kalian tidak akan menemukan robotic English di sana. Jadi atau bookish English gitu. Ya memang bahasa Inggris yang benar-benar digunakan. Itu yang kalian akan temukan. Next, listen to podcast. Ini salah satu cara saya untuk improving my vocabulary in English. Saya pun masih belajar karena saya tidak 100% juga merasa cukup. Saya masih belajar. Salah satu channel yang saya suka adalah Easily English. Yang selanjutnya, scope your vocabulary. Jadi persempit kosakata yang ingin kalian kuasai. Misal contoh, kalau mau tentang house saja dulu pelajari. Jangan terlalu luas. Lagi house tentang hukum, tentang ekonomi. Jadi agak susah belajarnya. Harus di scope. Yang kelima adalah exercise. Latihan terus. Salah satu cara latihan adalah it's vocabulary. Saya dapat ini di salah satu YouTube channel. I forget the name of the YouTube channel.
Jadi ini sangat efektif. Saya belajar ini dengan menggunakan cara ini. Saya membeli satu buku yang kecil yang bisa fit di kantong saya. Ya, saya akan menentukan target. Misalnya satu hari saya harus menguasai 2 kosakata. Jangan terlalu muluk-muluk. Satu hari 1000 kosakata. No, it's not possible. Satu hari 2. Atau kalau kalian mau dari satu. Oke. Selanjutnya, menemukan kata-kata sulit yang ada di sekitar saya. Ketika saya tidak tahu, oh, apa sih bahasa Inggrisnya kabel, saya akan tulis di sana. Kalau target saya satu, saya cukup temukan satu saja. Saya tuliskan dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, saya akan tutup buku itu, dan malamnya sebelum 15 menit sebelum saya tidur, saya akan mencari target language dari kabel itu. Misalnya cable. Oke, saya akan tulis cable dan membuat kalimat dari kata tersebut. Oke, setelah itu baca 3 kali dan go to sleep. Besoknya pagi hari bangun dan baca lagi 3 hari. Baca lagi 3 kali kalimat yang sudah kalian buat. Oke, ini berkaitan dengan psikologis ya. Jadi itu adalah psikologisnya. Oke. Misal saya kasih contoh ya. Oke, saya tuliskan tanggal kapan saya menemukan kata itu. Misalnya satu adalah colokan. Oke, saya mungkin nggak tahu colokan. Oke, siang hari saya menemukan kata colokan. Oke, saya tutup bukunya. Malam sebelum saya tidur saya akan buka. Saya cari di kamus. Apa sih bahasa Inggris colokan? Saya menemukan electric socket. Oke. Setelah itu saya akan buat kalimat dengan menggunakan kata electric socket. Yang real ya, yang real sesuai dengan kondisi nyata. Saya baca 3 kali, setelah itu saya akan tidur, go to sleep. Besok pagi saya baca lagi. There are 2 electric sockets in my room. That's enough. Oke, begitu seterusnya sampai saya rasa cukup untuk belajar. Oke, itu saja tipsnya. But our activity today is to discover. Oke, kita akan menemukan 1 atau 2 kata yang sulit yang berada di sekitar kalian. Oke, silakan move around your location now and then take a screenshot atau shoot a image or photographs about the things that you don't know in English. Okay, there's only one around you. Okay, any question? Let's really discuss about. Okay, thank you for watching.